lo menjadi guru dari diri lo sendiri. Let's say about COVID lah. Beberapa waktu yang lalu lo sempat pakai baju I'm with Siti Fadila. Manusia yang ideal tuh kayak gimana sih? Wah, Menurut lo setelah mati kita kemana? Nggak dibuka. ntar dulu, belum mau. Semua tuh kadang bertanya-tanya. Lu tuh berada di pihak mana? Kenapa mesti ditanyain? Maksud gue gini, kenapa orang itu harus memilih berada di pihak mana? Maksudnya? Ya kenapa harus milih Ya, lu ada di bukannya- pihak mana? Bukannya emang harus begitu? Enggak dong, kan kita bisa punya pemikiran sendiri. Atas dasar? Enggak ada dasarnya. Kalau kata Sujiwo Tejo enggak ada dasarnya, karena kalau enggak ada dasarnya jadi semakin dalam, Lebih dalam dari itu. lebih berarti. dalam karena tidak berdasar. Terus bagaimana menjelaskan ke orang-orang di permukaan kalau lo sudah terlalu dalam? Bukannya sebagai public figure juga itu merupakan beban atau tanggung jawab yang harus kita jalani? Enggak lah, kan gue bawa santai aja. Maksudnya kita ngejalanin hidup biasa-biasa aja kan sebenarnya. Kalau misalnya di media sosial, iya rame haters atau wah, orang-orang yang nyerang atau gimana. Cuman kan pada kehidupan nyata sebenarnya kita menjalani hidup seperti biasa aja kan. Bangun tidur, makan, mandi, pergi kerja, ngobrol sama temen, udah sebenarnya biasa gitu. Kalau buka sosial media, ya itu yang kelihatan, tapi di sosial media. Jadi apa ya, Bu? Tapi bukannya dengan lu jawabin berarti lu merasa dan lu sadar bahwa lu punya tanggung jawab itu untuk encourage people tentang what you're thinking of gitu kan. Iya, dan boleh kok. Emang siapa yang ngelarang orang untuk berpikir, kan nggak ada. Bukannya kalau terlalu pintar akhirnya orang tidak bisa untuk leluasa berpikir. Enggak lah. Orang pintar itu kan tergantung dari kata siapa. Oh, si Rina pintar, kata yang ini. Kata yang itu sih enggak. Ini kan kita nggak bisa maksain semua orang harus setuju nih kalau gue pintar, kan enggak juga. Jadi ya Kalau lu ngerasanya lu tuh pintar atau enggak? nggak tahu lang. Kok kagak tahu? Gue cuman ngutarain apa yang mau gue utarain, apa yang ada di pikiran gue ya gue omongin. Iya, tapi sejauh gua mengenal lu teh, lu bukan tipikal orang yang sembarangan ngomong. Semuanya tuh punya dasar. Lu tidak mau ketika omongan lu itu di counter balik sama orang lain dan lu tidak bisa menjawab. Lu bukan tipe orang seperti itu. Lah iya. Jadi maksudnya gini. Semua orang daya jelajah pemikiran orang tuh kan boleh sampai mana aja dong. Nggak bisa dibatasin sama profesi, nggak bisa dibatasin sama garis tertentu. Ini harus di ilmu ini, fokus di ilmu itu. Kalau kamu punya ilmu ini, fokus di ilmu ini. Nggak harus dikotak-kotakin kan. Jadi ya bisa gimana aja sih. Jadi banyak rahasia alam semesta yang masih pengen lu cari semuanya itu. Nyari sih enggak, cuman apa ya, dengan peristiwa-peristiwa gitu yang kita alami, yang kita lihat, kita observasi lingkungan, kita memperhatikan lingkungan, ngelihat semua peristiwa itu dengan sendirinya kita bisa nyimpulin, oh ini tuh apa gitu. Apa? Nggak tahu, gue ngomong apa sih lang? Iya. Maksudnya adalah ketika lo berusaha untuk mencari tahu sendiri Iya. dan lo melihat beberapa referensi yang ada, lo memaksa otak lo untuk berpikir secara rasional
dan sesederhana mungkin. Seperti itu kan. Akhirnya lu mencapai suatu kesimpulan dengan berbagai referensi tersebut. Bisa dari buku, TV, orang, atau mungkin ahli. Dan banyak juga orang yang menganggap bahwa lu tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Gimana tanggapan lu atas itu? Ikan yang ngomong mencari pembenaran itu karena mereka tidak tahu apa yang gue cari. Jadi ibaratnya kalau gue gini nih, ibaratnya ada satu panduan yang gue temuin di sini, dan orang-orang nggak tahu tentang panduan ini. Terus gue lihat, oh ternyata ini tuh ini ya, oh ternyata ini, ternyata ini tuh ini loh. Karena mereka nggak tahu panduan ini, terus akhirnya mereka akan menganggap gue gila, akan menganggap gue wah bego lu, wah si Rina nih so pinter, wah apa gitu. Tapi gue udah lihat ini nih gitu, ada ini, wah lu so tahu gini. Tapi kan gue nggak bisa maksain mereka juga. Bagaimana kalau bentuk literatur yang lu baca ternyata sebuah kesalahan? Ini kan nggak harus selalu dari satu sumber. Jadi makanya gue kalau bisa sebisa mungkin gue tuh nggak akan mengambil kesimpulan. Jadi tetap kosongin satu ruang untuk melihat hal-hal yang lain gitu. Jadi misalnya ada satu pemahaman, gue demen, gue akan pelajarin pemahaman ini. Tiba-tiba ada pemahaman yang berseberangan, gue akan suka dan gue akan pelajarin. Dan gue gak akan ngambil kesimpulan mana di antara mereka yang benar. Gue akan punya ambil jalan sendiri. Jadi pemahaman yang orang ini begini, pemahaman orang ini begini, gue tertarik sama mereka berdua. Tapi gue ambil sesuatu dari mereka, tapi gue tetap punya jalan mikir sendiri gitu. Jadi jangan sampai gue ngambil sini, oh ntar diserang sama ini, gue ngambil sini, ntar diserang sama ini. Yang penting gue punya pemahaman gue sendiri. Jangan ajak gue kemana-mana gitu. Jangan suruh-suruh gue milih mau yang ini atau yang ini, jangan. Gue punya pemikiran sendiri gitu. Zaman dulu orang-orang terpilih biasanya mereka memiliki kedekatan spiritual. Sehingga mereka mendapatkan tuntunan langsung dari yang berkuasa. Zaman sekarang banyak orang yang ingin mencari ilmu, mereka harus mencari guru. Apakah dari kalimat lu barusan gue bisa menyimpulkan bahwa lu menjadi guru dari diri lu sendiri? Ya bisa jadi, tapi nggak tahu. Ya itu kan pikiran lu. Tapi ya kalau pikiran lu gitu ya bisa jadi gitu. Tapi gue sendiri nggak tahu. Cuman kalau gue ya nyari aja dan nggak akan pernah ada jawabannya. Gue tuh selalu tertarik ngobrol tentang kehidupan, ngobrol tentang alam semesta sama lu. Karena lu salah satu orang yang bisa gue ajak ngobrol belok kemana-mana. Belok kemana-mana. Lu sadar gak sih maksudnya tipikal-tipikal lu gua itu adalah orang yang tidak puas berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Karena kita harus mencari sesuatu yang bisa menantang kita lagi. Sehingga otak kita benar-benar harus dikosongkan untuk kemudian kita bisa mengisi dengan hal-hal yang baru. Tapi permasalahannya adalah itu membutuhkan energi yang begitu besar. Oh iya pasti. Berpikir itu kan hal yang sulit. Dan itu biasanya berbenturan dengan emosi. Karena capek, energi dikeluarkan. Lu sebesar apa sih energi lu itu? Sebesar apa ya? Maksud gue mau sampai mana? Mau sampai kapan? Oh nggak bisa ditarget dong. Maksudnya nggak bisa kayak misalnya gue menyukai sesuatu. Kalau sesuatu yang gue suka, gue nggak akan ngerasa lelah dengan hal yang gue suka kan. Dan lu tidak memiliki sesuatu yang lu suka itu ya udah gue suka ini aja, enggak juga kan ketika menemukan hal yang baru, oh gue lebih suka yang ini nih, gue juga suka yang ini, dan kesukaan lu itu kan banyak banget kan. Iya, jadi maksudnya nggak harus diem di satu titik lah gitu. Kita bisa mempelajari banyak hal kan. Jadi ibaratnya nggak harus misalnya karena gue dulu SMA ambilnya jurusan bahasa. Terus
bahasa terus yang gue iniin sampai gue nggak tahu tentang biologi, gue nggak tahu tentang ilmu sosial, kan nggak gitu juga. Ya, Kan ya, kita ya, semua imbang gitu, balance. Dan kalau misalnya gue, karena gue anak bahasa, terus gue mempelajari sosial misalnya, gue mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial, terus gue diprotes, lu kan anak bahasa, ngapain lu pelajarin ilmu sosial? Siapa yang larang? Gue mau belajarin biologi, siapa yang larang? Dan kalau ada yang larang, kenapa? Kenapa harus dilarang? Itu penghinaan terhadap intelektualitas loh. Kalau kita dibatasi, nggak boleh, lu kan orang ini, lu jangan bahas-bahas yang bukan bidang lu harus di sini. Oh itu pembunuhan intelektualitas itu namanya. Berarti itu juga yang sering lu lakukan di Instagram. Gue lihat ketika orang bilang, dia ngelawak aja lah. Ngapain ngurusin yang gini-gini gitu kan. Dan lo yang gue salut adalah kalau gue jadi lo mungkin gue menjelaskannya dengan emosi. Tapi lu sebegitu tenangnya. Kayaknya Kok ini mah bisa? genetik bapak gua kali ya. Masa sih? Bapak gua tuh sabarnya nggak ada Tara. Tara Budiman lagi. Tapi kali nggak tahu gue juga apa ini genetik atau Atau mungkin support system lo juga luar biasa kali. mungkin ya, mungkin kali ya. Nggak tahu gue, kalau ada yang nanya kok, kalau gue mah digituin pasti gue udah begini. Bukan menahan diri untuk nggak marah, tapi emang nggak marah gue. Jadi ya gimana, mau disuruh marah? Jadi lu gak pernah kesal dengan orang-orang yang mungkin belum gue bilangnya belum ya. Belum sefrekuensi sama lu. Lu gak pernah emosi, kesal atau mungkin bahkan sekedar curhat sama siapapun orang-orang di sekitar lu kayak sambil marah-marah ini gimana sih gitu, lu gak pernah? Enggak, karena kan gue nggak nyari orang untuk sefrekuensi sama gue. Gue nggak pernah minta ngajak orang sefrekuensi sama gue tuh enggak. Kalau lu bilang gak ngajak orang sefrekuensi sama lu, terus kenapa lu posting-posting apa yang lu pikirkan? Bukannya sebagai influencer, lu itu bisa menginfluence banyak orang. Itu kan bisa kemana-mana, kan pemikiran orang beda-beda. Ada yang bisa merasa terwakili misalnya dengan postingan gue. Ada yang justru dari postingan gue, kita mana tahu dia malah punya pemikiran lain. Malah terbentuk pemikiran lain dari postingan-postingan gue, kan sebenarnya bisa kemana-mana, tergantung kita memaknai itu, tergantung karakternya kita biasanya gimana, lingkungannya gimana gitu. Jadi gue mah nggak mau kalau misalnya ada orang yang bilang, oh jangan giring opini, kan kebanyakan gitu, ayo jangan ngegiring opini, lu kan public figure. Ya gue tanya sekarang, informasi mana yang tidak menggiring opini? Ya semua informasi juga kan untuk menggiring opini, apapun itu. Ya, ya. Banyak public figure juga termasuk gua yang bahkan kadang mungkin memiliki pemikiran yang berbeda. Yang seharusnya sebagai influencer gue bisa melakukan apa yang orang lain lakukan. Tapi gue berusaha untuk tidak melakukan karena gue tahu resikonya. Lu pasti tahu resikonya. Iya dong. Dibenci, dihujat. Tapi lu tidak takut dengan semua itu. Bukan gak takut, gue nya nggak apa ya. Dari sebelum ada sosial media aja kan orang yang nggak suka mah ada aja. Sebelum sosial media booming tuh, di lingkungan kita aja kan banyak yang nggak suka sama kita. Ya udah kayak gitu aja. Lu sadar gak sih orang-orang kayak kita nih kadang-kadang dianggap orang dalam tanda kutip freak. Karena kita, kalau gue bilangnya unik. Mungkin agak sedikit berbeda dengan orang lain. Yang bisa menyamakan frekuensi kita dengan orang lain tersebut hanya toleransi. Kalau kita mau lepas dari toleransi tersebut dan kita berusaha untuk menjadi sama dengan orang itu, kita bisa jauh dari mereka, sadar kan? Iya, karena kan orang biasanya ya dia akan setuju dengan apa yang dia sukai. Kalau dia tidak setuju, ya dia nggak akan suka. Udah di situ aja gitu. Kalau oh ini suka nih, gue setuju. Oh ini gue nggak suka, gue nggak setuju. Jadi berdasarkan apa yang dia suka atau tidak, gitu aja. Nah kalau gue tuh berusaha untuk nggak lihat ke situ gitu. Kalau gue tuh ngelihat yang bahkan gue harus meragukan apa yang gue
setujui Supaya lu tetap bisa mencari, biar bisa terus ada. terstimulasi Iya, otak. jadi nggak akan stuck terus-terusan di situ gitu. Gue salut sih sama apa yang lo lakukan sih sejauh ini teh, jujur sebenarnya. Sampai gue itu udah lama banget pengen nanya ini. Buku terakhir yang lo baca apa? Bukunya ada 2 buku. Terakhir yang gue baca yang sampai udah habis, udah tamat. Bukunya Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan, Bapak Dharma Pongrekun. Yang kedua bukunya Ibu Siti Fadilah, Saatnya Dunia Berubah. 2 buku itu yang udah tamat gue baca. Dan yang sekarang yang lagi gue baca ada Eric Fromm, itu tentang perihal ketidakpatuhan. Terus ada juga satu buku yang dari pendahuluannya gitu. Itu tuh merangkum, jadi ibaratnya lu baca satu buku itu udah seluruh isi perpustakaan udah ada di situ lah ibaratnya. Oh iya? Sejarah dunia yang disembunyikan. Sejarah dunia yang disembunyikan. Yang covernya kalau nggak salah ada beberapa lambang-lambang kepercayaan di dunia ini. Bener gak sih? Gimana sih tuh bentuknya? Pokoknya warnanya hitam. Ya. Hitam ada strip merahnya gitu. Oh bukan berarti. Ya gue pernah lihat di Gramedia sih buku itu. Emang ada. Sebegitu menariknya ya tentang kehidupan ini buat lu ya? Iya kali ya, nggak tahu. Gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba punya ketertarikan ke sini. Karena kan Lupa sebenarnya triggernya apa lupa? jadi kayak ada apa ya? Kayak ada yang terjalin gitu. Benangnya tuh dari kecil gue sukanya apa. Mulai masuk ke SD kesukaan gue apa. Mulai masuk kuliah gue milihnya jurusan teater. Yang ada filsafatnya, yang ada psikologinya. Gue tuh tertariknya itu gitu. Ada pemeranannya, dia bisa olah sukma di situ. Jadi kayak benang merahnya tuh dari kecil udah kelihatan gitu. Tapi triggernya dari kecil apa? Kalau mungkin begini, orang suka dengan hal-hal yang berbau militer mungkin karena ayahnya adalah seorang militer atau mungkin saudara terdekatnya militer. Orang suka dengan hal-hal yang berbau kesehatan karena mungkin orang tuanya dokter. Kalau lu dari kecil pernah coba untuk flashback nggak untuk mencari itu? Bapak gue kali ya. Bapak gue demen banget baca buku. Jadi lu sering diskusi sama bokap juga dari kecil? Nggak dari kecil sih, mulai diskusinya tuh ya mulai pas gue udah mulai masuk kuliah. Mulai banyak diskusi karena lingkungan gue juga begitu, di teater juga lingkungan orang-orang teater kan apalagi tuh lingkungan itu mereka lebih berfilsafat sebenarnya gitu, lebih menyukai filsafat. Bukannya filsafat itu gue tidak tahu ya, gue takut salah ngomong sih. Intinya adalah kebenaran dalam filsafat itu juga sebenarnya kan tergantung dari cara berpikir masing-masing filsuf itu sendiri. Benar gak sih? Enggak sih, sebenarnya gue ada pemikiran lain tentang itu, tentang filsafat itu. Karena itu menurut gue ilmu tertinggi dari segala ilmu gitu. Karena kebijakan orang yang pandai berfilsafat menurut gue ya orang-orang terdahulu, mereka itu justru yang punya pemikiran yang paling bijaksana gitu. Karena mereka akan terbuka dengan berbagai macam hal. Mereka tidak akan mengotak-ngotakan pendidikan, ilmu pengetahuan. Mereka nggak mengotak-ngotakan itu gitu. Jadi lu pengen jadi orang seperti itu? Bukan pengen jadi orang kayak gitu, gue menarik aja baca hal-hal kayak gitu, menarik mengikuti tentang filsafat gitu. Ada gak sih filsuf yang lu sukai, lu idolakan? Di Indonesia? Sepertinya Rocky Gerung? ya salah satunya juga. Nah kayak misalnya gini, gue ngelihat pola pikirnya, apa-apa aja yang disampaikan, bagaimana cara dia menyampaikan pikiran dia gitu. Gue suka, tapi jadi ibaratnya kalau gue suka sama orang, bukan berarti semuanya akan gue sukai, semuanya akan gue. Jadi ibaratnya bukan fanatik buta gitu. Ya itu tadi yang gue bilang, gue selalu mengosongkan satu ruang supaya gue nggak kesini terus yang ini,
kesini, wah terus yang ini. Jadi biar wah banyak nih cabangnya. Wah gue bisa kesini, weh. Jadi kayak, weh betapa luas dunia ini gitu. Ya. Biar nggak biar nggak ketutup gitu. Benar nggak pakai kacamata kuda gitu ya. Karena banyak misteri juga di dunia ini yang belum terpecahkan soal kehidupan. Nah, balik lagi soal ke energi tadi. Ketika kita meluangkan waktu banyak untuk itu, kemudian energi kita terbuang di sana dengan passion kita untuk mencari apa arti kehidupan ini dari ilmu filsafat. Apakah lo bahagia dalam hidup lo? Nggak bisa ditanya orang bahagia bagaimana. Gue juga nggak bisa jelasin. Kadang apa ya, pertanyaan lu bahagia nggak sih? Nggak tahu. Kali ini hari ini gue lagi ngerasa bahagia, gue akan bilang gue bahagia. Tahu-tahu pulang ke rumah, wah kotor nih, wah gue marah-marah kagak bahagia. Gara-gara kotor misalnya. Gue tahu lo OCD kan. Kan bisa jadi begitu. Jadi nggak bisa. Jadi berarti apa ya? Kalau ditanya tentang bahagia, nggak akan ada jawaban yang benar karena tidak akan ada jawaban yang tepat dari pertanyaan yang salah, ibaratnya gitu. Jadi kalau nanya gue bahagia enggak, gue nggak tahu. Jadi pertanyaan bahagia itu tidak tepat untuk ditanyakan ke Kalau lo. menurut gue nggak perlu ditanyain. Oh gitu. Karena kebahagiaan itu juga pasang surut kan dalam hidup ini. Itu kan berarti kan. Ada orang bahagia bisa ngerokok sehari sebungkus, bisa punya rokok gratis, bisa bahagia. Atau misalnya ada orang bisa makan nasi goreng aja, udah bahagia gitu kan. Nggak bisa. Ada yang gue akan bahagia kalau gue punya jet pribadi misalnya. Kan nggak bisa di kotak-kotak. Dan pintu-pintu kebahagiaan lo itu bermacam-macam berarti kan. Harusnya sih semua orang gitu. Ya. Tapi lo pernah berada di titik terendah gak sih dengan tipikal orang yang kayak lo yang selalu mencari segala sesuatu? Maksud gue gini, biasanya orang-orang pemikir adalah orang yang selalu bisa mencari cahaya ketika dia dalam lubang segelap apapun. Gue yakin lu juga begitu. Tapi bukan berarti lu tidak pernah masuk lubang. Lu pernah ada di lubang terdalam gak sih? Ya gue mah yakin aja semua orang juga pasti pernah ada titik terendah. Dia merasa dia berada di titik terendah, padahal mungkin bulan depan dia jauh lebih rendah dari itu. Bisa jadi. Karena gue nggak bisa ngitung titik terendah gue mana, yang sampai gue paling rendah mana, nggak bisa ngitung gue. Bukan karena lo tidak mau mengingat lagi masa-masa itu, bukan? Kalau diingat-ingat kan masalah makan banyak. Bisa jadi di masalah gue yang pertama gue ngerasa itu loh titik terendah gue. Tapi yang paling mengganggu lo dalam hidup ini sejauh ini apa tuh? Yang paling mengganggu gue itu adalah apa ya? Yang kotor-kotor. Yang bikin lo gak nyaman tuh kalau gak rapi, gak kotor, itu yang mengganggu lo ya. Simple ternyata hidup lo tuh ya. Gue ngeliatin, ini kotor, gitu. Ya. Gemes. Berarti kalau misalnya banyak orang ya mungkin tadi gue bilang belum satu frekuensi. Dan ketika lo menjelaskan tentang diri lo sendiri, kemudian lo dihujat, sampai dikatain goblok, sampai dikatain gak ngerti, lo tetap dengan bijak menjawab mereka semua. Bahkan gue sampai mikir gini, kenapa lo harus concern ke orang-orang yang hate sama lo? Kenapa lo gak concern sama orang-orang yang support lo? Kenapa lo memilih itu? Enggak, gue bukan concern ke orang yang hate dan gak concern ke yang support. Justru yang gue jawab itu, tuh dia gak bisa lihat sesuatu yang beda warnanya. Ya jadi yang gue jawabin itu sebenarnya kayak dengan gue menjawab komen yang kurang bagus, gue akan bukan nge-trigger sih, gimana ya?
gimana ya? Jadi gimana sih? Gue biasanya suka mikirin ini tapi hilang kata-kata gue. Bagaimana ya? Jadi misalnya kalau ada komen, kayak misalnya ngomentarin tentang waktu itu ada yang ngomentarin tentang dada gue. Oh yang lo iklan korset. Enggak, ada yang satu lagi. Oh, Jadi dia bilang rata banget T-nya. Oh, kok kurang ya? lu tambahin. Sensornya ya. Rata banget. Ya udah nggak apa-apa kali ya ngomong tete. Nggak apa-apa. Tetenya rata banget. Apa gitu ya. Terus gue balasnya gini, oh iya emang kebetulan dada gue didesain untuk kembang kempis, gue bilang gitu. Jadi tergantung keadaan cuaca gitu. Udah dibikin lucu gitu. Anjing. Karena jadi maksudnya bisa kok ada komen-komen yang gitu tuh bisa loh kita bikin gini gitu. Jadi kayak itu kan yang baca kan bukan cuma dia, kan yang baca banyak orang. Jadi ya bisa juga. Kepikiran malah jadi ketawa kan. Jadi akhirnya jadi dibikin lucu aja Iya, gitu. tapi bukannya itu jadi men-trigger orang untuk akhirnya melakukan hate speech supaya entah memang mereka pengen diskusi atau sekedar dibalas oleh Rina Nose. Dan lu pasti sadar itu. Dan gue nggak masalah. Jadi gue tuh nggak Berarti kalau mau dibalas sama lu ya hate speech aja kalau gitu. enggak juga. Ada yang jadi gue tuh suka tertarik tuh sama komentar-komentar yang nggak umum gitu. Ada komentar-komentar yang nggak umum. Oh lucu nih gitu. Jadi kalau misalnya komentar-komentarnya yang ya udah biasa-biasa aja, hate speech-nya pun juga biasa. Ya udah, karena udah kebanyakan yang kayak gini mah gitu. Jadi gue nggak menarik buat gue. Tapi kalau yang pokoknya yang gue bales itu yang menurut gue itu menarik untuk bikin gue berpikir gitu. Jadi itu yang gue balas. Makanya sebenarnya kalau banyak yang bilang kan, oh ngapain sih balesin komen satu-satu? Enggak satu-satu kok. Di antara 1.000, 5, 6 lah gitu paling yang dibales. Cuman karena mereka kan cuman baca yang dibalesnya aja kan gitu. Sementara dari 1.000 komen 5, 6 doang yang dibales gitu. Tapi yang menurut gue menarik untuk dibahas nih sama gue gitu. Tapi ibarat gini nih ya. Kalau politisi itu teh kelihatan nih langkah dia kemana. Dia mau kemana nih. Dia dekat sama siapa. Nah lu sendiri ini kalau dibaca sama orang akan bingung. Lu tuh mau kemana? Lu ngelangkah tuh kaki kiri apa kanan, apa lompat, apa tiarap, apa merayap. Orang tuh bingung. Ya emang gue membiarkan itu. Gue membiarkan itu. Kenapa lu membiarkan followers lu yang baik hati itu kebingungan untuk mencari siapa lu? Enggak, sebenarnya mereka nggak kebingungan kok kalau udah tahu kebiasaan gue, cara pikir gue juga sebenarnya tahu. Orang-orang yang bingung itu biasanya yang follower baru, belum pernah lihat postingan-postingan gue sebelumnya isinya tentang apa aja misalnya. Jadi ya udah wajar-wajar aja, dan gue juga nggak terlalu kadang udah jawab itu pun juga ya udah selesai. Nih misalnya ngetik nih, kelar gue ngetik, udah taruh handphonenya. Oh gue bisa mesra-mesraan sama laki gue, bisa ketawa-ketawa, gue bisa nyanyi-nyanyi. Lo melupakan itu semua. Iya, jadi kayak ya udah. Itu semua terjadi di sosial media aja kan. Jadi yang paling mempengaruhi otak kita tuh kan handphone itu. Tapi setelah itu misalnya kalau ada sesuatu yang ini kayaknya menarik, gue akan bahas sama laki gue. Nih ini gini. Oh itu tuh gini ya. Wah kita diskusi. Tapi ya, udah habis itu udah gitu. Selesai di sana ya. Kelar. Gue tuh tadi sedikit ke-trigger ketika lo ngomong filsafat itu adalah ilmu tertinggi. Dan gue mungkin setuju sama lo. Nah, biasanya seorang filsuf ketika dia sudah mengetahui apa yang terjadi dalam hidup ini, dia akan fokus terhadap dirinya sendiri. Dan menurut gue ketika lo sudah mencapai tahapan itu,
mungkin lo akan menemukan arti bahwa sampai kiamat pun apapun lo yang tulis di sosial media, tingkah laku lo akan selalu ada pro kontra. Terkecuali lo nyaman dengan pro kontra tersebut. Pernah kepikiran sampai ke situ gak tuh? Enggak juga sih. Bukan karena gue selalu ya udah media sosial yang ngikutin yang make media sosial itu kan berapa banyak orang. Iya. Yang nggak mungkin semuanya setuju, meskipun 90% setuju kan ada aja 10% atau 99% orang suka, ada aja 1%. Ya udah pasti kayak gitu. Ya mau gimana, mau kita bikin semua suka sama kita kan nggak bisa juga. Kalau pertanyaan gue begini, Rina Nose itu siapa? Jawaban lo apa? Ya gue Rina Nose. Tapi siapa Rina Nose itu? Ya pertanyaan lu bagaimana? Ya, maksudnya kalau kita berbicara, ketika misalnya gue tanya diri gue siapa, gue mungkin akan bisa menjawab, gue adalah raja. Nah, kalau gue kembalikan pertanyaan itu ke lu, dari segala sesuatu yang udah lu cari, Rina Nose itu siapa? Wah, siapa aku? Aku di mana? Ketika Siti Jenar ditanya, dia siapa? Dia menjawab dia Tuhan. Oke. Makanya gue mencoba untuk bertanya itu ke lu. Lu tuh siapa? Gua Asbak. Rokok apa aja bisa masuk. Setelah itu abunya dibuang, aku bersih kembali. Aduh. Iya. Menarik. Yang ada aja depan lah. Yang kelihatan. Iya. Menarik. Lalu ini teh. Gak apa-apa ya kita, gue tuh seneng dapat temen ngobrol begini tuh gue seneng banget. Dunia, bumi, langit, planet, bintang, semesta. Ada kekuatan besar yang menggerakkan ini semua. Gue tidak mau berbicara secara personal tentang keyakinan lo, because it's too personal. Tapi gue hanya ingin tahu tanggapan lo tentang semesta ini apa? Menurut lo, kenapa ini semua harus ada? Ya, nggak tahu. Gue mah nggak mempertanyakan itu. Jadi kayak apa ya? Belok terus. Apa? Kayak Ngerokok dulu. gue pengen ngerokok, tapi ntar dulu dah. Kenapa sih? Apanya? Ini menarik karena pembahasan ini. Gue tuh jarang banget dapat teman ngobrol kayak begini. Sesekali gue pengen berada di awang-awang. Kalau gue suka ngobrol sama laki gue gini. What happened is just happen. Like what you say? Kayak gitu, jadi kayak ya udah. Seperti ibaratnya kayak wah semua ini hanya ilusi. Ya udah. Maksudnya? Ilusi? Ya, ilusi. Kita Apakah kita sedang berada di alam mimpi? ya tergantung lu. jadi maksudnya kayak taruhlah sekarang kan sosial media nih yang paling kencang banget nih. Kayak ibaratnya gue mengibaratkan nih, perang itu sekarang udah bukan pakai senjata lagi, tapi udah pakai informasi. Perang informasi, perang opini kayak gitu. Dan kalau ditanya menurut gue itu semua ya udah ilusi, karena tidak terjadi. Itu hanya terjadi di pikiran kita, apa yang kita lihat.
Udah gitu. Tapi pikiran kita kan adalah materi yang sangat kuat di dunia ini. Tergantung kita bisa menggerakkan seberapa jauh pikiran kita. Dan dari tadi itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gue bisa lo jawab. Untuk sekelas Rina Nose sangat terasa menghindarnya. Gue jadi seperti tidak menemukan lawan bicara ketika kamera ada. Padahal ini menarik sebenarnya. Karena kita tidak membicarakan menuju ke satu arah tertentu. Secara awang-awang aja. Enggak, sebenarnya gini, karena kita sadar kita ada kamera. Kita sadar kita ditonton. Kita menyadari itu. Kecuali kalau kita ngobrol personal nih. Oh itu akan karena gini. Yang tadi gue bilang, kalau kita ditonton, apa yang kita omongin kan itu harus jadi tanggung jawab kita kan. Ntar ada orang yang nggak suka, ntar ada orang yang wah kenapa lu ngomongin gini, wah nanti orang, apalagi kan. Bukannya lo nggak peduli, kan tinggal dijelasin. Ya itu, cuman nggak semudah itu kawan. Yang mudah itu sadari di mana kita berada. Sadari apa yang mau kita bicarakan, sudah itu saja. Jadi lu sadar betul resiko-resiko yang bisa lu terima. Iya dong. Ketika salah ngomong dikit aja gitu ya. Iya dong. Jadi kayak ibarat kalau gue mau ngomong apa, gue harus udah tahu dulu nih. Ntar orang akan mencari apa dari omongan gue ini, gue harus sudah siap jawabannya gitu. Kita ngomongin apa sih Lang? Kita ngomongin sesuatu yang sebenarnya ingin sekali kita omongin. Aduh. Tapi sulit sih ya. Gua itu Kenapa jadi sulit? Karena kita masih dibatasi oleh norma-norma, itu intinya. Kita sangat terbatas oleh normawati. Makanya kita masih sadar itu. Jadi lu mencoba untuk, tadi sih pada saat kita ngobrol di belakang gue juga sempat bilang, memberikan judul kepada orang-orang. Ibarat buku, lu kasih judulnya aja, orang aja yang baca sendiri. Maksudnya kayak begitu. Lu tidak mau menjelaskan siapa diri lu lebih jauh, karena orang yang senang sama lu akan tetap senang sama lu. Orang yang benci sama lu akan tetap benci sama lu. Ibaratnya begitu. Aduh. Tapi jujur ya, kalau bicara capability, mungkin sudah banyak sih orang-orang yang secara tersirat itu menyamakan kita berdua teh. Dari segi kemampuan impersonate. Ibaratnya kalau lu dikenal sebagai yang ceweknya, gue mungkin yang cowoknya. Walaupun mungkin kalau ranking lu tetap ranking 1. Dan gue mungkin bisa di ranking terakhir. Tapi secara pemahaman, terus kedalaman ilmu kita tentang kehidupan, gue rasa tidak secetek apa yang orang bayangkan. Sekarang gue balik nanya, lu ngelihat gue itu kayak gimana? Gilang Dirga. Boleh nggak? Gue dapet insight dari lo. Seandainya ini podcast lu deh. Jadi kalau saya membayangkan, saya mencium aroma ketertarikan. Jadi Mario Teguh ya? Bukan dong. Nyari dulu. Kayak gimana ya Lang? Lu bagaimana sih Lang sebenarnya Lang? Si Batu Gilang. Sebenarnya dari pada saat lu datang aja, gue itu juga tidak perlu banyak untuk melihat Instagram lu. Gue tidak perlu untuk
melihat kembali apa yang sudah lo lakukan ke belakang. Karena tadi gue mungkin banyak kesamaan sama lo. Jadi yang gue tanyakan ke lo itu adalah yang ingin gue tanyakan ke diri gue sendiri. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya nih gue lagi ngobrol nih sama cermin. Gitu. Tapi gue tidak tahu jawabannya. Dan gue mencari jawaban itu dari lu. Iya. Iya. Oke, gitu lah. Oke, kita bahas yang ini aja. Yang ringan-ringan aja. Berat banget loh, Lang. Iya. Pembahasan itu berat banget loh, Lang. Karena jujur gue tuh butuh. Ngobrol begini tuh gue butuh. Kadang sebegitu lelahnya. Gue untuk ngobrol dari apa yang orang lain lihat. Dari apa yang ingin gue perlihatkan ke orang lain. Gue pengen ngobrol jauh lebih dalam dan jauh lebih tinggi dari apa yang selama ini orang lihat. Sehingga gue mendapatkan ilmu baru dari itu. Karena gue sadar, kalaupun sekarang gue mungkin ada di atap rumah, tapi masih banyak orang yang di atas langit. Dan gue pengen menyelami pemikiran orang-orang yang di atas langit tersebut. Jadi basically sebenarnya sama. Gue tuh mencari. Ngerti kan maksudnya? Iya. Oke. Tapi gue masih bingung sama pencarian itu. Orang kan banyak yang, aku masih mencari jati diri, ibaratnya gitu. Kalau menurut gue mah udah jati diri mah gak usah dicari. Karena? Ya sebenarnya udah ada kan. Ada kayu jati berdiri. Jati diri. Iya. Anjing, ruang interogasi jadi konyol. Gue menghancurkan ruang interogasi ya, Lang. Iya. Ada banyak orang, oh sih ini mah masih mencari jati diri, mudah-mudahan ketemu ya. Enggak, bukan sesederhana itu. Maksudnya enggak gitu. Enggak. Ini kayak udah aja. Ya udah ya apa sih? Ya gitu aja udah. Emang sebahaya itu ya? Apanya? Resiko yang bisa kita terima ya? Jika kita mengutarakan semua yang kita pikirkan. Enggak juga. Buktinya dari tadi kita udah mengutarakan apa yang kita pikirin. Ya bagi orang-orang yang bisa membaca tentunya tahu pola pembicaraan kita ke arah mana dari tadi. Kayaknya gak ada yang bisa baca lah. Mungkin ya. Mungkin orang nonton ini juga kayak Apaan sih nih orang berdua gitu. Ini mah obrolan internal kita aja. Iya. Kemarin itu pada saat Avengers Endgame keluar. Jadi ada beberapa teman gue yang dia nge-tweet begini. Karena bukan public figure jadi tidak viral sih. Tweetnya begini. Endgame tuh 2018 atau 17 deh, gue lupa deh. 18 mungkin ya. Dia nge-tweet begini. Gue sih setuju sama Thanos. Karena dia ingin mendepopulasi makhluk hidup di seluruh dunia. Supaya dunia itu seimbang. Dan ini pemikiran yang menarik menurut gue. Gue tidak bilang dia salah. Dan gue tidak bilang dia benar. Kenapa menarik? Karena ada orang yang mengambil sisi lain dari apa yang terjadi. Biasanya apa yang dilakukan villain udah pasti salah. Tapi dia melihat dari sisi lain positif dari villain ini apa. Gitu. Dan itu menarik menurut gue. Sehingga akhirnya gue coba ajak ngobrol dia waktu itu. Kenapa lu setuju dengan niatnya Thanos untuk mendepopulasi orang ini? Ya karena menurut gue memang sudah banyak kerusakan yang terjadi di alam semesta diakibatkan oleh makhluk hidup yang mungkin terlalu banyak. Ini jauh sebelum corona. Tiba-tiba corona ada. Dan video-video Bill Gates di tahun 2015 itu muncul kan. Yang ketika dia membicarakan soal World War III, itu bukan dari perang angkat senjata, tapi by virus. Nah, ketika ini terjadi,
dia sendiri akhirnya bungkam. Karena ternyata dia tidak siap dengan kenyataan itu. Nah pertanyaan gue ke lu adalah, ketika apa nanti yang mungkin lo cari dan lo anggap bahwa ini ideal untuk kehidupan manusia di muka bumi, dan ketika lo rasakan ternyata anjing gak ideal ternyata, kira-kira lo akan mampu untuk memaafkan diri lo sendiri atau enggak? Gimana maksudnya pertanyaannya? Jadi gini, banyak misteri-misteri yang belum terbukti dan sedang kita berdua cari. Ketika nanti kita merasa bahwa sepertinya idealnya seperti ini. Ketika ideal menurut kita tersebut terjadi dan ternyata hati kita tidak nyaman dengan keidealisan itu, apakah kita mampu memaafkan diri kita sendiri karena kita merasa bahwa itu yang ideal? Maksudnya apa yang kita anggap itu ideal ternyata Ketika terjadi, akhirnya tidak seideal yang kita bayangkan. Maksudnya yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang ekspektasi kita gitu. Ya makanya jangan berekspektasi. Lu tidak pernah berekspektasi berarti? Kalau gue tuh lebih ke yang paling bisa gue lakukan aja dah. Apa ya gitu. Kalau gue punya pikiran ini, gue tuangkan di Instagram misalnya di sosial media, ya udah, dan gue udah tahu resikonya apa gitu. Dan gue tipe yang kalau mau posting itu bukan yang ketik posting, ketik posting. Gue akan ngetik dulu, gue baca ulang, gue pikirin lagi, ada nggak di antara tulisan gue ini yang gue sendiri nggak paham. Dan gue akan revisi lagi kalau enggak. Jadi gue bisa keep sebelum posting. Apa yang mau gue posting itu bisa gue keep sampai seminggu. Oh iya? Jadi gue bukan posting, nemu ini. Misalnya nih, gue ngelihat postingan menarik, postingan orang lain menarik. Wah ini bener nih menarik, bikin gue mikir misalnya. Wah iya, wah share ah. Enggak gitu. Jadi kayak gue misalnya, wah ini postingan menarik, coba lihat sumbernya. Begitu lihat sumbernya, gue masuk ke sumber itu, gue cari tahu sumbernya. Oh ini tuh apa ya? Oh ini gini ya. Nah yang dimaksud ini apa? Gue cari lagi yang lain. Maka itu yang bikin lama, karena gue terus dulu jangan sampai gue posting sesuatu yang gue suka, tapi gue nggak ngerti itu tentang apa sebenarnya gitu. Jadi gue harus mempelajari dulu itu dan mengerti kata per kata dari yang lu sampaikan. Harus ngerti, bukan per kata tapi mengerti maksudnya itu postingan tuh apa. Jadi supaya kalau ada yang counter, lu bisa counter balik lagi dan menjelaskan maksud lo itu apa. Jadi gue udah siap dengan apa yang akan ditanyakan orang, gue udah siap. Makanya gue bisa keep sampai seminggu. Jadi nggak asal posting. Kecuali kalau misalnya kayak gue posting tentang apa yang lucu-lucu misalnya, terus gue misalnya nyanyi impersonate, itu bisa. Oh ini lucu, udah bikin gitu, udah posting, udah kelar. Tapi kalau untuk sesuatu yang postingannya yang lebih ke arah-arah pemahaman, pola pikir gitu-gitu, gue akan keepnya sangat lama. Ntar dulu, dilihat dulu. Oh ntar dulu. Dan bisa jadi yang gue post, yang gue keep di sini seminggu atau 2 minggu, atau bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 bulan. Setelah gue yakin baru gue posting. Nah setelah itu ya udah gue nggak akan ibaratnya kalau lu bilang nggak sesuai dengan ekspektasi gue udah nggak ke situ lagi pikirannya gitu. Ibaratnya karena gue udah cari dulu sumber-sumbernya, gue cari dulu pengetahuannya gitu. Ini tuh tentang apa, ini tentang apa. Jangan sampai gue senang nih postingannya. Pernah gue gitu juga. Tapi nggak lama gue hapus karena gue langsung sadar gitu. Okay. Oh jangan hapus gitu. Ya.
Kalau misalnya orang yang tidak lo kenal seperti netizen, misalnya mengcounter apa yang lo posting di sosial media, mungkin karena tidak ada keterikatan secara emosional, lo pun nothing tulus untuk menjawab mereka. Pernah nggak sih ada orang deket lu atau teman artis lu juga yang tidak sefrekuensi kemudian secara terang-terangan bilang ke lu bahwa gue nggak setuju dengan apa yang lu pikirin dan kemudian itu menjadi masalah ke depannya? Pernah sih, ada yang nggak setuju juga, ada, pernah ada. Cuman guanya paham gitu kenapa dia nggak setuju tuh, karena ya memang Dan lu no hard feeling ya untuk itu ya? enggak, karena kalau no hard feeling, kalau gue kan sebenarnya gue baperan. Jadi gue kalau udah ngerasa hati gue kecolek aja dikit, bisa moodnya untuk ngebangun lagi tuh susah. Ya. Gue sadar itu. Jadi kelemahan gue, kalau gue udah kerasa kepotek aja hatinya dikit, susah gitu mau itu ini lagi. Tapi gue sadar itu gitu, menyadari itu, dan gue masih berusaha untuk oke, nikmatin dulu aja dah. Ini guenya udah nikmatin dulu aja, biarin dulu. Ntar gue alihkan pikiran gue ke yang lain. Setelah gue mengalihkan, gue akan lupa dengan itu gitu. Terus baru gue bisa balik lagi. Jadi untuk ada yang kayak gitu. Tapi kalau yang secara terang-terangan misalnya, ngapain sih lu gini, lu ngapain gitu, secara frontal gitu sih nggak ada. Malah gue akan seneng kalau ada yang frontal, misalnya lu tuh ngapain sih ini gini, lu nggak perlu lu gini. Gue akan seneng dengan begitu. Karena lu bisa diskusi. Gue akan diskusi. Jadi kayak misalnya banyak orang-orang yang DM gue yang protes sama postingan-postingan gue. Lu jawabin? Gue justru seneng. Justru gue kalau bisa kita ketemu, justru kita ngobrol. Tapi bukan orang-orang ini ya, maksudnya mereka-mereka yang punya, gue akan lihat profilnya dulu. Oh iya, bukan Karena kalau misalnya orang-orang yang nggak ngerti apa yang gue omongin, percuma. mau ngapain gitu. Tapi kalau ini udah ada ketertarikan, dia paham tentang ilmu ini, dia paham tentang ilmu ini, gue malah akan sangat tertarik untuk diskusi, karena gue butuh pandangan lain juga nih. Gue pengen tahu juga dari lu gimana. Malah gitu. Pernah gak lu diskusi kemudian akhirnya lu, oh iya lu benar ternyata, gue yang salah. Pernah begitu? Kayaknya pernah kali ya. Jadi maksudnya kayak kan gue bukan dalam hal apapun ya. Dalam hal apapun. Ya itu makanya tadi kan gue bukan nyari misalnya bukan nyari yang gue mau ngebenerin apa yang kata gue ini nih. Ini nih yang menurut gue bener. Sehingga gue tertutup sama kebenaran-kebenaran yang lain nih. Karena menurut gue ini yang paling bener. Nah kalau gue udah ngerasain yang paling bener, gue akan diskusi dengan siapapun mental. Gak akan masuk karena gue ngerasa ini yang udah gue pegang, ini yang paling bener. Tapi karena gue, ini menarik nih. Bukan bener ya, ini menarik gitu. Bukan, ini bener nih, bukan gitu. Tapi, ini menarik. Gue ambil, tiba-tiba ada yang sebaliknya dari ini. Menurut lu kenapa? Coba-coba gue pengen tahu. Mana gue, menurut gue gini. Jadi justru dengan ngebuka itu, gue kan melihat kebenaran banyak sekali gitu. Ternyata ada ini. Justru lu belajar ilmu baru dari sana. Iya, malah jadi jadi makin banyak. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang lu cari di hidup ini, jawaban lu adalah? Gak ada. Mau nyari apa sih? Jadi lu hidup untuk hari ini. Ya udah, yang gue suka aja, gue melakukan apa aja yang semampu gue. Kalau misalnya gue ngerasa, ini misalnya nih ada orang yang lagi ketakutan misalnya. Gue tanya, lu takutnya kenapa? Gue takut karena ini begini. Nah yang lu takutin ini tuh kenapa? Karena ininya begini. Tapi lu tahu ini tuh kenapa? Itu kenapa? Nah berarti lu takut terhadap hal yang lu gak tahu kan? Nah ini tuh adalah anu. Misalnya gue jelasin secara ilmu yang gue dapat, secara logika. Kalau logikanya udah kena, dia pun pasti akan, oh iya juga ya. Terus akhirnya dia jadi nggak takut lagi gitu. Jadi menjelaskannya ke situ gitu kalau gue. Ada beberapa hal di dunia ini yang mungkin sulit dijelaskan secara logika.
seperti tanda-tanda alam yang kemudian dikaitkan dengan kehidupan manusia setelahnya. Lu percaya nggak dengan tanda-tanda alam itu? Kan kalau di ini tuh ada kayak hukum fisika kuantum. Maksudnya apa yang kita pikirkan itu akan terkait, kayak tadi gue cerita dari kecil sampai sekarang kenapa gue begini, itu tuh ada keterkaitan dari gue kecil, kenapa gue bisa begini, kenapa gue sekarang punya pola pemikiran kayak gini, lingkungan gue juga gue akan bertemu dengan orang-orang yang kayak gini, jadi kayak ada keterikatan semua itu tuh. Lo menjadi seperti sekarang ya karena kehidupan lo di masa lalu seperti itu kan. Jadi kayak ada Ya apa benarnya. ya, berarti algoritmanya gitu. Kayak ada keterikatan itu gitu. Nyambung semua dari kecil berarti ya. Jadi tiba-tiba ntar kayak gue aja sekarang, gue tiba-tiba ketemu sama laki gue nih. Kan kapan gue mikir gue ketemu sama orang Belanda, tapi kok bisa ke situ, dan tiba-tiba setelah ngobrol, ternyata kita nyambung ya, oh ternyata kita ini ya, oh iya ternyata ada ketertarikan yang sama. Ya memang apa ada keterikatan itu mungkin apa yang gue pikirin, jadi kayak apa ya, nyambung. Dan ada proses. Dalam artian begini, kalau dulu mungkin lo bertemu dengan Josie, ya mungkin tidak secocok sekarang, bisa jadi seperti itu kan. Bisa jadi. Karena proses tadi. Pembentukan diri lo yang sekarang ini ya mungkin cocoknya dengan Josie yang sekarang. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kayak udah ada ya kayak gitu deh. Ada ketertarikan. Keterikatan. Gue tuh dulu banget ya baca buku The Secret. Dan gue percaya akan ilmu tarik-menarik itu. Makanya itu juga yang selalu gue terapkan. Gue yakin akan jadi artis. Dan gue berusaha untuk itu. Dan alhamdulillah gue dapatkan. Jadi gue sangat bisa masuk dengan logika itu. Keterikatan tadi. Gue bisa menjadi seperti sekarang pun juga karena apa yang selama ini gue jalani. Kalau diibaratkan orang bilang, nge-MC mah gampang. Ya sok cobain. Bikin podcast mah gampang. Ya cobain. Karena ngobrol, terus juga nge-MC, apapun itu perlu skill. Dan lu belum mau ngerokok tapi sekarang. Karena gue liat lu udah mulai ngantuk. Kenapa lu, enggak ini mata gue kering. Lu mau pakai ini dulu? Karena gue pakai softline. Mau pakai softline dulu ke? Pakai dulu ke? R. Oh ada nih. Pakai Kan dulu. gue sakuin di mari. Mana tuh? Oh ini. Di tas ada. Pakai dulu aja. Ada di sini. Iya, jadi sambil gue cerita ya. Maksudnya banyak orang-orang yang ngerasa bahwa apa yang kita lakukan ini sangat mudah. Ya mungkin mendapatkannya mudah, cuman mempertahankannya itu yang sulit. Siapa yang bilang yang kita dapetin mudah? Kan mereka mah ngelihat hasilnya. Iya, benar. Ngelihat hasilnya aja. Itu tuh gue tuh nggak tahu, belajar gitu tuh nggak tahu kenapa ya, kalau mau percaya tentang apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Karena emak gue dari dulu tuh nggak tahu kenapa dia cuman dulu lah kalau misalnya gue masih ngerintis, belum jadi artis. Jadi emak gue tuh selalu kayak gini. Kapan ya nak orang tuh tahu kamu tuh bisa ini, kamu tuh bisa itu. Dan gue nggak mikir, oh ya gue harus, gue nggak gitu kayak, oh iya ya. Cuman di angan-angan aja gitu. Di angan-angan gue ada yang ngomong depan kamera, ada yang ngasih mic wawancara aja, di angan-angan itu kejadian. Ya. Terus emak gue, kalau misalnya gue jalan di komplek perumahan bagus gitu sama emak gue, jalan. Terus ngelihat, kapan ya nak ya punya rumah kayak gini ya? Gue yang nanya, kapan ya punya rumah kayak gini? Bagus ya. Terus emak gue tuh cuman gini, bisa lah, bisa. Dapet gitu. Prosesnya kan panjang, tapi kalau nginget-nginget dulu ya dulu tuh si ibu tuh asal nyeplos aja gitu. Bisa lah nak lah. Oh ini mah bisa lah. Jadi nggak pernah matiin angan-angan gue gitu. Kan karena ada kan misalnya orang tua yang anaknya, gue mau jadi penyanyi. Nyanyi, ini aja nggak bisa. Nah gitu-gitu tuh kayak mematikan angan-angan gitu. Gue tuh karena emak gue gitu, makanya
Guanya juga, oh iya ya, bisa lah nak. Pertama kali gue mau mau nyicil mobil. Jadi dulu gue juara 1 API kan, TPI waktu itu. TPI dulu juara 1, dapat duit 75 juta waktu itu, dibagi 3, terus dibagi lagi yang orang-orang yang udah pada ngedukung kita lah gitu ya. Ceritanya ya udah bagi. Gue kalau nggak salah dapat berapa ya, 10 jutaan lah kalau nggak salah waktu itu. Nenek gue, adiknya nenek gue, nak ambil mobil aja. Gue bilang gitu, bagaimana bayarnya? Gue bilang gitu. Emak gue yang bisa lah nak, bisa. Dari mana? Gue bilang gitu. Bisa, sok percaya sama ibu, bisa. Ditambahin sama Nyokap. adiknya nenek gue itu ditambahin. Terus habis gitu udah untuk bayar DP mobil aja. Dulu Panther hitam. Gue belinya mobil Panther hitam. Manual. Manual, masih manual. Ditambahin. Sok lah bisa katanya gitu. Jadi tiap bulan gue stres nih. Aduh, bayar cicilan mobilnya dari mana ini, bagaimana ini? Tapi karena sama gue, enggak, udah sok tenang aja, bisa lah, bisa. Ada aja gitu, nggak tahu, ada aja tiba-tiba ntar, oh ini ada program ini, tiba-tiba mulai, oh ada program ini, ada aja sampai akhirnya tuh mobil yang harusnya lunas dalam waktu 3 tahun, dalam waktu 2 tahun langsung dilunasin semua, jadi nggak nyampe 3 tahun gitu. Langsung 3 tahun apa 5 tahun gue lupa. Pokoknya jadi lunas sebelum waktunya. Udahlah biar gak usah mikirin itu lagi gitu. Udah akhirnya lunas deh tuh. Terus jadi kayak gue yang iya ya, kepikiran gitu. Kalau dipikir-pikir sekarang iya ya. Emak gue sih yang bisa ini. Enggak, ini bisa, sok. Bu Rena mau ini. Oh bisa, sok bisa gitu. Makanya gue agak nggak setuju kalau ada entah itu keluarga, entah itu orang tua yang kalau ada anak kecil lah misalnya, atau misalnya anak-anak SMP, SMA misalnya. Oh gue mau nanti mau jadi dokter, atau gue mau jadi pilot, gue mau jadi ini, terus diledekin gitu. Oh dokter lu ini aja nih, oh jadi pilot, gitu-gitu lah. Ibaratnya kayak dimatiin gitu angan-angannya. Gue mah bukan marah, ngerasa resah aja gitu. Jangan digituin anaknya, jangan digituin. Justru harus dibangun gitu. Menurut lo kan percaya sekali dengan sesuatu yang bersifat logis. Sulit menjelaskan hal tersebut secara logika sebenarnya. Ya gak bisa dijelasin kan. Nah, kenapa bisa begitu menurut lo? Ya gak bisa dijelasin. Bukannya tadi lo bilang lo logis sekali orangnya. Bisa dijelaskan secara logika. Oh enggak. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan, ada yang enggak. Tapi kan kalau mau ngomongin logikanya, ya begitu bagaimana jelasinnya gitu. Jadi kayak bilang, oh itu tuh ada teorinya bahwa ini tuh begini. Ya udah yang kejadiannya kan begini. Mau ngejelasinnya gimana coba gitu. Lu tuh tipe yang penasaran untuk hal-hal seperti apa teh sebenarnya? Yang menurut gue menarik, maksudnya kalau kayak gue tiba-tiba ada terlintas kenapa bumi ini ada. Waktu itu sempet rame juga kan antara bumi bulat, bumi datar. Lu ada di mana? Bumi mana? Trapesium? Iya pokoknya tidak ada di bumi mana-mana lah. Gue pokoknya ada. Pokoknya gue ada di sini aja udah. Bentukannya bagaimana, pokoknya gue ada di sini. Lu tidak mau ditarik terlalu jauh dari dua kubu tersebut. Nggak ya? mau. Dan memang banyak penjelasan tentang itu, banyak kok gitu. Yang penjelasannya pun bahkan gak nyampe ke otak gua. Jadi, ini gak nyampe. Jadi ya udah, mau obrolan tentang hal-hal yang gitu tuh, gue menarik. Menurut gue itu hal-hal yang sangat menarik untuk dipelajarin, untuk dicari tahu. Tapi ya udah sebatas itu aja lah gitu. Ya. Karena ya. Tapi yang gue lihat kayaknya kalau segala sesuatu yang efeknya ini ke khalayak ramai, lu akan lebih tertarik ke sana. Kayak apa misalnya? Apapun itu. Seperti misalnya begini, kalau sesuatu yang menurut lo ini punya pengaruh kepada umat manusia, lu menjadi salah satu pionir untuk
memberikan kisi-kisi kepada mereka untuk membaca tentang apa yang terjadi di dunia ini. Berarti lu mengetahui beberapa konspirasi yang terjadi di dunia ini dan lu paham dengan pola yang disampaikan oleh pemilik konspirasi tersebut. Untuk seorang Rina Nose pasti percaya Knight of Templar, Illuminati, dan segala secret society lainnya. Ketika lu berbicara mengenai hal tersebut tentunya gak bisa dengan orang sembarangan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tadinya pengen gue tanyakan ke lu juga. Cuman gue gak tahu ya lu akan jawab atau enggak karena di sini ada kamera sih. Karena dari dasar pemikiran lo yang bisa gue baca adalah lo banyak menyimpan soal itu. Let's say about COVID lah. Beberapa waktu yang lalu lo sempat pakai baju I'm with Siti Fadila. I believe in Siti Fadila. Teman-teman artis kita beberapa juga banyak yang mengenakan baju tersebut. Dan untuk seorang Rina Nose itu it's not just an entertainer, you're not just a comedian, tapi lo mau pakai simbol tersebut untuk tujuan tertentu. Benar berarti kan, lo memberikan kisi-kisi tersebut kepada orang-orang yang ya lo tidak memberikan secara utuh, secara jelas, karena lo pengen orang-orang ya baca aja. Ya kayak itu salah satunya misalnya nih ya. Gue pakai baju I believe in Siti Fadila. Gue nggak akan pakai baju itu kalau gue nggak tahu apa artinya. Karena banyak juga orang yang pakai baju itu bangga gitu, dengan ngerasa bangga gue pakai ini. Oh, I believe Siti Fadila, I believe. Tapi ada juga sebenarnya kalau ditanya lebih jauh, lu udah baca bukunya, udah tahu kisahnya, perjalanannya gimana? Ada juga yang nggak tahu kan. Tapi beberapa hal yang lo posting tersebut, kadang-kadang orang bisa mengcounter dengan data. Ketika sudah berbicara data, berarti lo bisa dikatakan ini kontra dengan sesuatu yang lebih besar. Kita tuh ngobrol tuh hati-hati banget loh Lang. Ya Lang. Jadi pertanyaan-pertanyaan lu juga. Iya. Gue gak bisa secara frontal. Iya. Tapi gue memang butuh beberapa jawaban itu dari lu sebenarnya teh. Jadi lu maksudnya apa sih yang mau sampai kapan maksudnya lu akhirnya menjelaskan tentang kisi-kisi tersebut? Enggak, gue mah sesuai mood gue aja. Gue lagi pengen posting ya gue posting. Kalau enggak ya udah. Ntar dulu ya udah. Mau posting yang lucu-lucu dulu gitu. Yeah. Seimbang aja gitu, seimbang. Artis yang enak diajak ngobrol soal kayak begini siapa teh? Banyak loh. Aming, Ronald Surapraja. Ya mereka tuh pembaca sih. Sehingga pikiran mereka sangat terbuka. Tapi banyak juga orang yang merasa karena teknologi semakin maju, mereka cukup melihat internet, sosial media. Mereka berguru dari sana. Salah nggak tapi menurut lo? Kalau menurut gue, kita mau belajar dari internet, ya nggak salah. Buktinya sekarang sekolah daring. Setuju gak sih lu sama daring? Ya, gue nggak bisa bilang setuju atau enggak. Karena? Permasalahannya bukan di situ. Tapi misalnya gini, yang bikin bingung tuh, ini mah gue aja bingung. Kan katanya orang nggak boleh belajar dari internet. Oh, kita sekolah, lu belajar dari internet. Kan banyak tuh yang kayak gitu.
Sementara di internet itu banyak sekali sumber-sumber yang valid, yang jelas. Kayak misalnya kita dibilang kita nggak boleh belajar, jangan belajar dari YouTube makanya. Tapi kan di YouTube juga banyak berita-berita resmi dari pemerintah. Jadi gimana nggak boleh? Kan Ruang Guru ada di YouTube. Jadi maksudnya jangan ada kata jangan belajar dari internet, jangan belajar dari YouTube, jangan ada kata itu. Kalau mau belajar, jangan terima gitu aja ya informasinya. Cari dulu nih informasi ini tuh tentang apa. Jadi bukannya jangan belajar dari internet, justru kan banyak banyak pengetahuan yang kita dapat juga dari situ juga sumber-sumbernya, dari internet juga sumber-sumbernya. Kalau misalnya jangan belajar dari internet lah, berarti Wikipedia kacau. Kalau jangan dari internet lah, orang banyak ceramah-ceramah di situ, berarti nggak boleh dong. Jadi berarti jangan bilang jangan belajar dari internet, jangan bilang gitu. Ya udah, nggak apa-apa kan, orang boleh dong belajar, kan bisa dari mana aja. Dulu aja waktu SD gue ditanya cita-cita. Terus jawabnya? Yang lain kan mau jadi apa? Mau jadi Dokter. pilot, jadi dokter, mau jadi presiden, mau jadi guru. Gitu. Pas gue ditanya mau jadi pragawati, diketawain itu. Diketawain. Gurunya juga aduh Neng Rina katanya gitu. Waktu kecil tuh gue jawab gue mau jadi pragawati, gue bilang gitu. Padahal nggak jadi pragawati, cuman kalau diinget-inget lagi peraga, wati, peraga. Iya. Jadi kayak ada keterikatan itu benang merahnya. Tapi itu yang lo dapetin ya? Dulu gue sempat mikir gitu karena dulu pernah ada dosen gue yang ngomong gini. Gue inget banget tuh dosen gue ngomong gitu. Kita kalau bukan siapa-siapa, lu mau ngomong bagus apa juga gak akan didengar. Coba artis ini, dia ngomong hal yang cuman doang, orang denger karena dia artis. Gue langsung mikir, berarti apa gue mesti terkenal dulu ya biar orang denger omongan gue gitu. Emang dari kecil lu gak pernah didengar omongannya? Enggak, maksudnya bukan gak pernah didengar tapi dulu tuh waktu gue masih zaman kuliah, visi gue adalah gue pengen teater ini jadi bagus gitu di mata masyarakat. Karena dulu waktu gue kuliah, teman-teman kuliah gue tuh kebanyakan masuk STSI dulu, pas gue tuh namanya STSI. Kebanyakan kalau gue lagi cerita-cerita gini tuh, mereka tuh masuk diam-diam ke STSI itu. Karena banyak orang tua yang gak setuju. Anaknya jadi seniman. Mau ngapain lu jadi seniman? Gak bisa hidup. Gak bisa hidup gitu. Jadi banyak orang yang pada diem-diem masuk ke situ. Terus gue gini, oh gitu ya. Tiba-tiba gak tahu kenapa ya. Gak tahu, gue tuh kepikiran, enggak loh. Kesenian tuh gak gitu dalam pikiran gue tuh. Jadi kayak begitu dengar mereka cerita gitu, gue tuh enggak, kesenian gak gitu. Enggak, harusnya gini. Nah tiba-tiba tuh jadi ada pikiran, wah suatu saat gue harus bawa nama teater nih. Bahwa kalau orang teater nih pasti akan bisa sukses gitu. Pikiran gue pada saat itu, pada saat kuliah. Secara tidak langsung waktu gue masih kuliah tuh gue mikirnya gitu. Gimana ya caranya? Dari beberapa obrolan gitu, tiba-tiba ada dosen yang ngomong gitu. Oh kalau kita gak terkenal mah, gak akan ada yang mau denger omongan kita. Kalau lu bukan siapa-siapa gak akan ada. Jadi pikiran gue, gue harus terkenal dulu ya. Pengen terkenal gitu. Jadi dari peraga pengen terkenal, akhirnya kemudian ada keterikatan, jadilah Rina Nose yang sekarang. Jadi dulu tuh visi gue adalah untuk kesenian itu menjanjikan loh gitu. Karena gue pikirnya lu menjual, jadi ibaratnya lu bukan kerja di orang, dibayar, udah bukan gitu. Tapi lu punya kemampuan, orang tertarik dengan kemampuan lu dan orang akan bayar kemampuan lu itu.
kayak gitu. Di pikiran gue pada saat itu tuh. Iya. Nggak gitu loh kesenian gitu. Gue tuh dari dulu kayak, jadi karena berangkat dari situ gitu. Teman-teman kuliah gue banyak yang diem masuk situ. Banyak yang nggak boleh nih sama orang tuanya, dilarang jadi seniman gitu. Nah dari situ gue mulai gimana nih caranya nih. Jadi di tempat kuliah gue itu namanya talent search di TV. Dulu kan ada Indonesian Idol. Mulai itu ada AVI, Oh iya. ada Indonesian Idol. Orang-orang teater tuh ngelihat gitu, Iya. idealis dong kita. Iya. Deh sinetron deh gitu, ngelihat TV deh gitu. Karena kita ngerasa apa yang kita lakukan di atas panggung dalam durasi waktu 1-2 jam untuk satu buah cerita, tuh kita mesti prosesnya sampai 3 bulan 6 bulan gitu untuk 2 jam di panggung. Iya. Jadi kita ngerasa perjuangan kita berat banget nih. Sementara instan sekali ya. Karena gue pernah terlibat di ikutan sinetron, ada satu pemainnya, dia nangis, adegan nangis, dan dia tetesin mata dulu, baru action dan dia nangis. Terluka hati gue pada saat itu. Gue harus ada olah sukma dulu, gue latihan dulu, dan gue nggak acting, gue harus merasakan dulu gimana gue jadi tokoh itu. Tiba-tiba dia nangis cuman tetes-tetes, dan dia action, oh sakit hati sekali. Seperti pencemaran terhadap seni acting gitu ya. Dulu pada saat itu, gue sampai kayak gitu. Nah maksudnya dari situ gue kayak, wah gue gimana ya, gue harus ini nih, gue harus gini. Akhirnya gue mengesampingkan idealisme gue itu gitu. Kesampingkan dulu idealisme gue deh. Oke deh, gue mau lihat dulu nih ke Jakarta tuh bagaimana sih, dunia industri TV tuh gimana sih gitu. Dan ternyata setelah gue sambangi, ternyata gue hijrah ke Jakarta, gue ketemu orang ini, gue lihat proses syuting kayak gimana. Akhirnya gue bawa cerita itu ke teman-teman gue yang ada di Bandung gitu. Ternyata nggak seperti yang kita bayangin. Dulu kita sinis banget ya sama itu, ternyata di sana lebih parah. Persaingan lebih parah saudara-saudara. Jadi kayak oh ternyata nggak kayak gitu. Tapi secara nggak langsung apa yang gue cita-citain dulu gitu, kayak oh gue harus terkenal dulu nih untuk membawa bahwa orang berkesenian itu nggak akan sengsara loh gitu tuh. Akhirnya terjadi begitu aja gitu. Jadi terjadi dari apa yang gue pikirin pada waktu itu. Dan setelah gue jadi artis ibaratnya gitu, setelah gue terkenal lah, gue selalu bawa nama teater, gue selalu bawa nama STSI Bandung dengan bangganya. Dan suatu waktu gue masuk ke kampus, lagi ada acara waktu itu, dan dosen-dosennya bilang gini, wah sekarang tuh dulu tuh jumlah orang teater tuh yang masuk 20 orang gitu, sekarang? sedikit gitu. Udah 100 lebih. Jadi kayak wow, gue jadi kayak wow kayak gitu. Jadi kayak iya Lo kayak seperti gitu. menjadi pelopor gitu kan, ibaratnya lo kayak akhirnya, dewanya mereka gitu. Jadi akhirnya yang orang tua dulu mencibir, oh ngapain lo jadi seniman, gak akan jadi apa-apa. Sekarang malah oh itu teh sekolahnya di situ, oh sana masuk STSI biar kayak Teh Rina Nose gitu. Gagabah tuh dah kolot teh baheula tehnya gitu. Akhirnya jadi ya begitulah. Oke, paham gue sekarang. Tapi ketika maksudnya melihat bagaimana ekosistem yang terjadi di dunia syuting, dunia TV, dunia entertainment yang mungkin selama ini ya tidak bisa kita bayangkan seperti yang tadi lo bilang. Dulu gue sinis, melihat sinetron tuh sinis. Ya bahkan mungkin sampai sekarang pun anak-anak teater yang ngelihat sinetron ya masih ada pemikiran begitu, dan kita tidak bisa menyalahkan karena ya pemikiran orang kan ya harus kita hargai bagaimanapun itu kan. Ini salah satu cerita yang menarik juga karena dulu mungkin gue tidak bisa dibilang sebagai anak teater, tapi gue pernah menjadi bagian dari teater musikal. Latihan 5 bulan, show-nya 2 jam, dan itu gue show cuma 2 kali di 2 hari yang berbeda. Rasanya memang luar biasa. Kedekatan gue dengan anak-anak itu sudah 11 tahun sekarang masih terjalin begitu erat. Karena kedekatan yang dibangun itu memang betul-betul
Ya, kalau kita kan ketemu lawan main, paling ketemu di lokasi, habis itu udah keluar. Ini. Kalau sama anak-anak musikal kebanyakan kayak saudara. Karena kita ngebangun chemistry-nya Waduh, gila. lama kan. Iya, ketika lo berpasangan, apalagi waktu itu gue jadi Galih, kemudian ada Ratna, dan ada teman-temannya. Itu bisa benar-benar kayak saudara. Jadi ibaratnya dalam artian kalau misalnya mereka sedih pun gue juga bisa sedih banget sampai sekarang. Padahal sudah lewat jauh gitu produksi itu. Nah, Teh, Apa lagi? gue masih penasaran. Menurut lo manusia yang ideal tuh kayak gimana sih? Wah, jangan mengidealkan manusia, jangan. Tidak ada, itu harus ideal-ideal seperti apa. Biarkan mereka menjadi mereka saja, biarkan kita menjadi kita. Wah, tidak, jangan dikotak-kotakin. Ini yang ideal tuh harus gitu. Jangan. Biar begitu saja. Jadi biarkan aja manusia tuh punya pemikiran masing-masing sendiri-sendiri. Biarin aja, nggak apa-apa. Karena memang seperti itulah hidup ini berjalan ya. Iya, emang begitu. Ini lama banget nih kita ngobrol, ini seru banget nih. Gue gak pernah selama ini dan setertarik ini untuk ngobrol sama orang. Dan masih sesemangat ini. Untung besok gue libur. Besok kita syuting. Jam berapa? Jam 2. Oke. Pertanyaan terakhir dari gue, Pamungkas. Menurut lo setelah mati kita kemana? Nggak tahu. Lu tanyain sama orang-orang yang udah mati. Lu lu nanya sama gua. Gimana gua tahu? Mau gua jawab apa? Ya gue gak tahu. Lo gak dijawab. Oke.